Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank Permata dibandingkan dengan Bank Niaga ya teman-teman. Untuk Bank Niaga ya ini sekalian ralat ya untuk video sebelumnya. Jadi Bank Niaga ini belum RUPS ya teman-teman. Jadi harus kita tunggu RUPS tanggal 3 April ya. Untuk mengetahui apakah pembagian dividennya ini berapa jumlahnya. Tapi secara IPS ini Bank Niaga kan naik ya, dari 201 ke 258 ya. Jadi perkiraan prediksinya itu dengan DPR 57% ya. Ini 147 teman-teman. 147 dibagi 2050 7%. Wah, besar ini ya. Kalau dari harga yang sekarang ya, dengan DPR 57%. Tapi kalau DPR-nya di bawah itu ya berarti turun ya. Nah, dengan DPR 7% ini udah luar biasa nih Bank Niaga ini. Jadi masih ada potensi naik hampir 100, di atas 150 teman-teman. Dan seminggu ini masih sekitar 2000-an ya nih. Dan naik 50, masih ada potensi naik 100-an. Dari 2120 ini bukan tidak mungkin ini tembus lagi nih teman-teman, 2120. Namun ini juga ya, kalau misalnya setelah kumdit biasanya turun juga, jadi nanti dilihat ya. Tapi kalau misalnya mau hold jangka panjang, ini saham BNGA ini termasuk menarik ya, karena pertumbuhan harga sahamnya yang tumbuh terus ya, selama 5 tahun tumbuh, 3 tahun juga tumbuh. Walaupun naik turun seperti ini, tapi dia naik. Secara PBV juga masih murah, 1,05 per 7. Turnovernya juga lumayan ya, 14,76 miliar. Jadi cukup liquid ya transaksinya. Terus ini dividennya juga ada terus nih ya, 2018, 19, 20, 21, 22 di bulan April biasanya dividennya ya, bukan di bulan Maret ya kemarin. Bulan April ya, ini dividen ini dividen tahun lalu teman-teman ya. Dividen tahun ini belum ya. Dividen di tahun ini atau dividen bagian tahun 2023 yang akan dibagikan di bulan April 2024 nih ya. Kita tunggu RUPS-nya. Mudah-mudahan besar ya. Cash flow minus 1,8 triliun, net profit 6,4 triliun, dividen yield 5,67, ini 5,62 termasuk bagus. Debt equity ratio-nya 579% ya. Ini masih bagus nih teman-teman. BNGA. Coba kita lihat Bank Permata ya. Bank Permata. Nah, ini Bank Permata walaupun IPS-nya naik ini ya, dari 56 ke 71, tapi DPR-nya kecil teman-teman. DPR-nya cuma 26%, jadi perkiraan dividennya itu berapa? 71 kali 26%. 18 dibagi 955. 1,9% ya, nggak nyampe 2%. Cash flow-nya minusnya, Bank Permata itu minusnya besar banget ya teman-teman. Cash flow-nya minus 31 triliun. Ini kelemahan ya. Sementara sales-nya cuma 18 triliun, tapi minusnya 31 triliun. Net profit 2,5 triliun. Makanya dividennya kecil ya, karena cash flow-nya itu minusnya besar. Utangnya 500-an ya, hampir sama ya. Sektor perbankan rata-rata utangnya besar ya. Kita lihat harga sahamnya. Kalau lihat grafik seperti ini itu biasanya nggak liquid teman-teman. Turnovernya
Turnovernya 226 miliar. Million, berarti juta. 226 juta ini, kecil ya. Jadi kalau teman-teman dananya di bawah 200 juta lah, ini bisa masuk sini. Tapi kalau di atas itu ya agak repot ya. Kalau butuh dana dalam waktu sehari itu harus jualnya berhari-hari. Dan itu pun nanti harga sahamnya akan turun jauh nih. Walaupun PBV-nya masih murah ya 0,8, tapi PR-nya udah 13. Bandingkan dengan Bank Niaga, PR-nya berapa? 7, PBV-nya 1. Pas harga sahamnya 1 minggu naik, 1 bulan naik, 3 bulan naik, 6 bulan juga lumayan naik ya. Tapi 1 tahun masih turun. Wih, 3 tahun turun. 5 tahun naik kecil ya. Jadi sempat di harga 648. Ini kalau teman-teman hold sampai Bank Permata ini 5 tahun juga tumbuh ya. Walaupun nggak besar. 5 tahun tumbuh 47%. 1 tahun minus, 3 tahun minus. Ini turun terus trennya ya dari 2021 nih ya, sempat menyentuh 2.900, sekarang tinggal 95 ya. Targetnya penurunan rasio BOPO, pendapatan operasional. Kalau saya lebih pilih bank ini ya, Bank Niaga ya teman-teman, karena harga sahamnya yang tumbuh, terus secara keuangan juga bagus ya. Kalau nggak salah Bank Niaga itu punya ini juga ya, Pak Lo Keng Hong punya ya. Coba cek ya. Iya nih. Pak Lo Keng Hong ambil Bank Niaga lagi melalui private placement 31 Januari kemarin ya. Menyerap 5,5 juta lembar saham. Wih, besar banget ya. Atau 8,81 miliar. Jadi kalau sekelas investor besar Pak Lo Keng Hong aja berani ambil segitu ya, kita dengan dana yang kecil mungkin ya 1 miliar atau 100 juta gitu ya. Kalau menurut saya berani juga ini ya. Lalu Bank Permata isunya apa ya? Coba cek. Saham. PNLI. Terancam delisting, Bank Permata masih terus berproses penuhi free float 7,5%. Nah ini gak mengkhawatirkan nih teman-teman. Jadi inilah yang bikin saham Bank Permata itu turun terus ya dalam jangka 3 tahun ini ya. Jadi lebih baik kalau saya hindari aja lah saham-saham seperti ini ya. Kalau BNGA kalau mau masuk sekarang gimana? Coba cek. Ada potensi naik ya. Kalau naik dia ke 2100, tapi kalau dibawa turun dia ke 1950-an ya. Ini support kuat di situ. Tapi secara tren
Teknikal ini udah bagus ini Bank Permata, ini ada koreksi kemudian naik mantul, ini bagus teman-teman. Oh, MACD-nya juga bagus. Kalau saya ini berani beli nih, paling tidak untuk dividen yang di atas 5%, Bank Permata bagus. Coba kita lihat yang April kemarin ya, koreksinya berapa nih? 7%, habis itu langsung naik. Naik dan nggak pernah turun lagi di sini ya. Oh, ini pernah turun lagi di September. Oktober ini 1600. Oh, turunnya tapi masih di atas ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mohon maaf untuk review yang BN Bank Niaga yang kemarin ya, ada salah persepsi ya. Saya kira sudah fix pembagian dividen ya, yang 115 ternyata itu tahun yang lalu ya. Nah, untung udah dikoreksi sama teman-teman ya, di komen ya, udah tak koreksi ya. Maklum bikinnya agak ngantuk bulan Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman jeli ya. Kalau kita melihat sebuah video itu kita memang harus jeli ya. Ya, kadang ada kesalahan ya, persepsi juga ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.